Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Nama saya Andi Wijaya. Saya mahasiswa pasca sarjana MPAI Universitas Raden Rahmat, Kepanjen, Malang. Akan membuat sebuah proyek terkait dengan tugas mata kuliah teknologi pembelajaran yang diampu oleh yang terhormat Dr. Aris Musnandar, MPD. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teknologi pembelajaran. Baiklah, mari kita simak video pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Wali Songo, Karangsari, Bantul, Malang pada slideshow atau PPT berikut ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 7 MTS Wali Songo, Bantul yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bermuwajahah, bertatap muka dalam kesempatan kali ini. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tak lepas, tak kering mulut kita senantiasa berselawat kepadanya, dengan harapan kita senantiasa diberikan syafaatnya, utamanya syafaatul uzma, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini semoga anak-anakku sekalian senantiasa sehat, bahagia, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita buka pelajaran pertemuan kita materi Al-Quran Hadis pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ja'alani min ibadika salihin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah memahami Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman kita. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Yang ketiga, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Dan yang keempat, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Baik, anak-anakku sekalian, tentunya Allah tidak menciptakan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dalam melaksanakan kewajiban beribadah tentu ada pedomannya, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Secara garis besar, isi daripada Al-Quran adalah menerangkan tentang perintah agama, yang kedua larangan agama, kemudian tentang cerita kehidupan masa lampau yang sudah jauh terjadi serta kisah kehidupan yang akan kita jumpai. Setelah kitab Al-Quran, Rasulullah menunjukkan praktik-praktik ibadah yang bersumber daripada beliau, yang akhirnya menjadikan pedoman yang disebut dengan as-sunnah. As-sunnah, tingkah laku, secara bahasa adalah tingkah laku Rasulullah, sedangkan hadis adalah perkataan. Makanya hadis itu terklasifikasi
kepada tiga, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Nah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidak keluar daripada lisan, mulut, perkataan Rasulullah kecuali itu adalah wahyu dari Allah SWT yang bersumber dari kalam Allah, yakni Al-Quranul Karim. Baik, itu persepsi dari Bapak. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada memahami Al-Quran. Di situ ada definisi daripada Al-Quran. Al-Quran itu adalah, menurut bahasa, itu adalah bacaan atau yang dibaca. Namun secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di mana Al-Quran ini memang diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia. Seperti mana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 16, yang bunyinya, "Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa annallaha yahdi man yurid." Demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai ayat-ayat yang jelas, dan sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Banyak beberapa definisi ataupun pengertian dari Al-Quran dari para ulama. Saya menyitir satu definisi daripada Syekh Muhammad Khudari Bek. Beliau berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya dipahami isinya, disampaikan kepada kita secara mutawatir, terus menerus, ditulis dan mushaf, dimulai surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Kemudian dalam Al-Quran itu ada bagian-bagian tertentu. Al-Quran dibagi dalam 554 rukuk, yaitu bagian yang terdiri dari beberapa ayat, surah panjang yang disebut surah Madaniyah, kemudian ada surah pendek disebut dengan surah Makkiyah, sehingga surat panjang tersebut berisi beberapa ruku, sedangkan surah yang pendek hanya berisi satu ruku. Nah, kemudian kita melanjutkan ke nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran menurut Imam Zarkashi dan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan disebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama bagi kitab suci Al-Quran. Adapun beberapa nama Al-Quran yang menunjukkan kebenaran adalah Al-Burhan, artinya bukti, Al-Kitab yang artinya salah satu nama kitab suci Al-Quran, Al-Furqan yang artinya pembeda, Zikir artinya pemberi peringatan, At-Tanzil artinya yang diturunkan. Nah, ada juga An-Nur, penerang, kemudian Al-Huda, petunjuk, Asy-Syifa, penyembuh. Isi pokok daripada Al-Quran itu adalah satu, hukum. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akidah, keyakinan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 163, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya, yang keempat adalah muamalah. Muamalah ini adalah interaksi antar sesama manusia, baik perdagangan, sosial kemasyarakatan, dan yang lainnya. Kemudian yang ke-6, akhlak, berkaitan dengan budi pekerti, di mana budi pekerti ini mengerucut yang kita menjadi pedoman pegangan adalah uswah dan qudwah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Selanjutnya, isi daripada Al-Quran adalah sejarah dari umat-umat terdahulu. Dan yang terakhir, isi daripada Al-Quran adalah
ilmu pengetahuan. Meskipun Al-Quran bukan kitab yang berisi kumpulan teori, gagasan, hasil observasi ilmiah, Al-Quran berisi isyarat atau informasi-informasi yang merujuk pada bidang ilmiah. Sebelum teori ilmu pengetahuan dibuktikan melalui kajian para ilmuwan dengan kecanggihan teknologinya, Al-Quran terlebih dahulu mengisyaratkan teori keilmiahan tersebut. Berikut ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang membuktikan teori gravitasi dari Newton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Yang artinya langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan keadilan dan keseimbangan. Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 7. Nah, sekarang kita beralih kepada pengertian hadis. Hadis ini aqwaluhu wa af'aluhu aw taqrituhu aw taqriratuhu allati tathbitul ahkamu wa tuqarriruha. Yang artinya segala sesuatu yang muncul ma'udhifa ilan nabi, yang disandarkan kepada nabi, baik akwal perbuatan, af'al baik akwal perkataan wa af'al perbuatan, au taqriratuhu atau takrirnya, ketetapannya, allati tathbitul ahkam wa tuqarriruha, yang berkaitan dengan hukum, syarat dan ketetapannya. Contoh hadis adalah ucapan dan perbuatan Nabi, ini disebut hadis qauliyah. Hadis perkataan Nabi qauliyah, hadis perbuatan Nabi hadis perbuatan Nabi disebut hadis af'al, dan hadis daripada ketetapan Nabi disebut takrir. Kemudian selanjutnya bagian-bagian daripada hadis. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan atau takrir atau sifat beliau memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah sanad. Sanad adalah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan al-hadis. Pentingnya sanad ini hingga kata Rasulullah, laulal isnad lakana an-nasu yaqulu sya'a ma sya'a. Ketika tidak ada isnad, sanad, maka manusia bebas menafsirkan segala sesuatunya atau bebas berkata apapun yang dia kehendaki. Yang kedua adalah matan. Matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Dan ketiga adalah rawi. Rawi adalah orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab. Nah, hadis ada banyak. Hadis juga diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah hadis qudsi, hadis yang redaksinya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya datang daripada Allah. Sementara redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana kedudukan hadis ini adalah hadis qudsi ini di bawah Al-Quran, berada di atas hadis mutawatir, hadis sahih. Nah, kemudian berdasarkan sumbernya hadis ada hadis qauli, hadis dari perucapan Rasulullah. Yang kedua adalah hadis fi'li, dan yang ketiga adalah hadis takriri. Sedangkan hadis berdasarkan periwayatnya adalah ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah memiliki banyak sanad yang berturut-turut pada setiap lapisan generasi, di mana menurut adat kebiasaan mereka mustahil berkumpul untuk membuat kebohongan. Ada mutawatir lafzi, contohnya inna man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, rawahul Bukhari. Barang siapa yang berdusta dengan namaku, maka ambillah bagiannya di neraka. Kemudian ada hadis mutawatir maknawi. Contohnya seperti sabda Rasulullah, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamati la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam surga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang diperkenakan masuk surga melalui pintu pada hari kiamat kelak hanyalah orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, secara periwayatannya hadis adalah hadis masyhur. Nah, kemudian ada klasifikasi hadis berdasarkan keutuhan daripada sanadnya. Ada hadis mu'allaq, ada hadis mudallas, ada hadis musnad, ada hadis mursal, ada hadis munqati, ada hadis mu'dal. Nah, mu'allaq yaitu
hadis yang terputus sebanyak 5 generasi perawinya. Yang kedua, hadis mudallas, yaitu hadis yang tidak jelas disampaikan secara langsung kepada para perawi. Yang ketiga, hadis musnad adalah hadis perawinya yang paling jelas dan tidak terpotong sama sekali. Yang keempat, hadis mursal, yaitu hadis yang salah satu perawinya tidak dijumpai dalam secara langsung. Yang kelima, hadis munqati, yaitu hadis yang terputus pada salah satu atau dua perawinya. Dan yang keenam, hadis mu'adal, yaitu hadis yang terputus pada dua generasi perawinya secara berturut-turut. Sedangkan berdasarkan tingkat kebenarannya, hadis menjadi 4 bagian, yaitu hadis sahih yang sanadnya bersambung, paling diakui keasliannya, kevalidannya, dan paling banyak diterima ulama. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya bersambung namun diriwayatkan oleh perawi yang ingatannya kurang sempurna. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung atau diriwayatkan oleh perawi yang tidak kuat ingatannya atau tidak adil. Dan yang keempat, hadis maudhu, yaitu hadis yang dicurigai palsu atau karangan daripada manusia biasa. Di mana baik itulah terkait dengan definisi dan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis. Sekarang kita melanjutkan kepada fungsi daripada Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran dan hadis, fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai pedoman, sebagai falsafah, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Yang kedua yang adalah sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas. Dan Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali sebagai syifaa'un linnas, sebagai obat penawar bagi manusia. Yang ketiga sebagai kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira dalam bahasa Arab disebut basyir, dan peringatan disebut tanbih, disebut dengan tandir. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Yang sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini sesuai dengan nama Al-Quran yang Al-Furqan tadi, pembeda. Kemudian yang terakhir, Al-Quran sebagai penerang atau hidayah. Kemudian selanjutnya fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama adalah bayan at-taqrir, menjelaskan Al-Quran, memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, menafsirkan isi daripada Al-Quran. Dan yang ketiga, bayan at-tashri', memberikan kepastian hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir, bayan nasakh, yang mengganti ketentuan yang terdahulu yang ada pada Al-Quran. Contohnya terkait dengan berturut-turutnya mulai diharamkannya khamr kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW pada zaman Nabi. Nah, itu namanya nasakh mansukh. Yang ini dibahas banyak nanti dalam mustalah hadis, ya, dan seperti itu. Nah, dan yang terakhir anak-anak sekalian, tentunya pelajaran Al-Quran hadis ini adalah supaya merefleksi daripada kita, haruslah menjadikan kebiasaan, haruslah menjadi sebuah perilaku dalam kehidupan kita, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam hidup kita. Contoh, ketika kita menjadikan pedoman dalam hidup kita Al-Quran dan hadis, itu ada wujud perilaku ejahwantah dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah selalu senantiasa menjaga kesucian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita senantiasa membela dan mempertahankan Al-Quran dan hadis dari orang-orang yang tidak senang terhadap keduanya. Bahkan ada yang melecehkan Al-Quran dan hadis, na'udzubillah min dzalik. Kita harus membela itu. Dan yang ketiga, tidak menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan hawa nafsu sendiri, melainkan berdasarkan daripada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mencintai Al-Quran dan hadis diwujudkan dengan perilaku setiap hari sesuai ajaran di dalamnya. Yang kelima, mempelajari Al-Quran dan hadis dari sumber yang sahih dan terpercaya. Kemudian yang keenam, anggota masyarakat dan warga negara harus menjadi ujung tombak perubahan ke arah perbaikan, baik bagi lingkungannya terutama dalam hal akhlak. Mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang amanah dan siap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh, untuk pelajar, untuk kalian anak-anakku, harus memiliki semangat, keinginan tinggi untuk meraih prestasi di masa depan yang cemerlang, di mana menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan menuntut ilmu kita telah melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis.
Bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan eh, berilmu darajat, beberapa derajat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, anak harus berbakti kepada orang tua. Di mana berbakti kepada orang tua ini adalah ajaran dalam Al-Quran. Berbakti kepada orang tua termasuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa keriduan Allah tergantung pada orang tua dan murkanya Allah tergantung pada orang tuanya. Bunyi redaksi hadisnya adalah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu dulu materi dari Bapak terkait dengan pelajaran Al-Quran dan hadis yang mana pada pertemuan kali ini Bapak sajikan dengan menggunakan video online. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Syukran ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.